Kenapa komen pertanyaan subscribe-mu nggak pernah dibalas? Lewat YouTube, IG, dan email. Apakah ilmumu nggak gratisan? Kecuali nonton YouTube-mu, datang ke seminar, dan datang ke Kopi Telu. Halo YouTubers, saya akan mulai jawab ya pertanyaan teman-teman yang saya posting kemarin di IG @jakacaping. Yang mau nanya-nanya saya persilakan situ, karena saya nggak memungkinkan untuk jawab satu-satu pertanyaan teman-teman yang ada di IG, ada di komentar, ada di inbox. Oke, pertanyaan pertama dari Kepoin It seputar komputer. Umur channel Denjesi udah berapa tahun? Alah, ini ditanyain. Udah berapa? 2 tahun lah. Yang kedua, apakah channel kesehatan rentan kena dolar kuning? Makasih jawabannya. Enggak juga sih, kesehatannya apa dulu ya? Dolar kuning itu kan sekarang malahan YouTube sudah nyuruh kita untuk mendeklar atau mendeklarasikan atau ngasih keterangan saat kita upload. Buat yang udah monetisasi ya, ada pilihan di situ apakah channel kita mengandung unsur-unsur yang bisa bikin dolar kuning. Ada pertanyaan di situ yang kalian harus jawab. Apakah mengandung kekerasan, apakah mengandung segala macam. Jadi kita sendiri yang harus menjawab video kita seperti apa. Ini sebenarnya bagus karena untuk mendeteksi, untuk menghindari YouTube salah deteksi. Kalau masalah rentan, ya tergantung lagi kontennya ya. Kamu pelajarin aja yang boleh dan nggak boleh di YouTube untuk monetisasi. Obok-obok channel gue. Saat ini saya baru mau jawab Q&A ya, belum review channel, nanti kalau ada waktu. Kalau channel tiba-tiba hilang dari akun email, gak bisa login, tidak ada notifikasi yang mencegah, tiba-tiba suruh logout dan mau ganti login lagi, tidak bisa akses ke channel tersebut. Kemungkinan di hack balik. Boleh kan sekarang ada yang akun bisnis itu kan, itu kemarin saya pernah ceritain modus dari hacker untuk ngambil akun kita ya, di video yang ini yang sama bot gaming. Kira-kira kemungkinan yang terjadi kayak gitu, atau emailmu kena bajak. Jadi hati-hati sekarang kalau terima email yang mencurigakan, suruh install sesuatu, suruh klik link sesuatu, itu langsung cuekin aja. Kalau perlu hapus aja emailnya. Sekarang tuh modusnya pura-pura mau endorse, pura-pura mau ngasih hadiah atau apa, tapi ujung-ujungnya mau ambil yang kita. Kalau udah kayak gini hubungin YouTube aja, nanti akan ada balasannya, mesti ngapain. Moga-moga channelnya bisa balik ya. Bagaimana channel kita menjadi channel mati alias banyak subscriber tapi yang nonton cuma hitungan jari? Itu juga udah pernah saya bahas kemarin ya. 1 juta viewer tapi yang nonton cuma puluhan, itu bisa terjadi. Nah, itu banyak sebabnya. Mau nggak mau kamu harus selidiki kondisi channelnya. Saya nggak bisa jawab karena nggak tahu kondisinya channelnya seperti apa. Apakah dulu dapat subscribernya karena ajakan saporsap, karena pertukaran, jadi mereka subscribe ya sekedar subscribe karena mau tukeran. Jadi pada akhirnya saat kamu upload video ya nggak ada yang nonton, atau videomu ganti isi. Yang jelas sih kalau itu yang terjadi biasanya subscriber udah nggak terpuaskan lagi, atau subscriber udah nggak butuh lagi. Banyak hal. Jadi kamu coba aja simak video yang saya bahas kemarin ya. Kenapa di mana kesalahan channel YouTube yang subscriber saya tidak nambah? Padahal saya sudah pasang judul, deskripsi, dan tag videonya. Orang mau subscribe karena mau nungguin videomu selanjutnya, atau karena konten-kontennya yang udah ada, dia merasa butuh, jadi akan ditonton besok-besok kalau ada waktu, jadi di subscribe dulu. Masalah judul, deskripsi, dan tag itu kan urusannya sama SEO ya. Itu salah satu cara biar kamu bisa ditemukan orang melalui penelusuran. Kalau itu udah dilakukan, terus nggak menghasilkan juga dari penelusuran, banyak sebab juga. Mungkin yang nyari pakai kata kunci itu sedikit, atau nggak ada malah. Atau mungkin SEO-nya nggak sesuai atau nggak dapet ranking, itu jadi kamu tenggelam saat orang nyari pakai kata kunci itu. Jadi kamu harus selidiki sendiri kenapa orang nggak mau subscribe. Jadi itu 2 hal yang berbeda ya, antara orang mau subscribe sama penggunaan SEO. Orang nggak peduli kok SEO-mu apa atau deskripsimu apa, tapi yang jelas kalau videomu bermanfaat buat mereka, ya orang mau subscribe. Oke? Setelah monetis, lalu apa lagi? Setelah monetis sama sebelum monetis, ya harusnya sama aja.
Kamu tinggal kembangin terus, tingkatkan terus channelmu. Jadi kalau yang saya lihat banyak yang bikin setelah monetize langsung auto banyak view, itu salah. Kemarin sudah saya bahas di yang video tahayul ya. Jadi monetize nggak monetize, YouTube nggak peduli, penonton juga nggak peduli. Jadi kamu sendiri yang harus peduli sama channelmu. Perhatikan benar topiknya apa, kamu mau bikin apa di video selanjutnya yang bikin orang mau nonton. Oke? Berapa kali dalam seminggu, sebulan? Kalau misalnya udah kena dimonet, gak upload dalam waktu seminggu, sebulan, kena dampak apa? Ini juga nggak bisa langsung dijawab A atau B ya, karena kalau nggak upload ya bisa terjadi. Misalnya kalau untuk channel yang sifatnya itu nggak bisa panjang umur atau hanya waktu umurnya pendek, kayak misalnya channel gaming. Jadi itu biasanya menurut yang pernah saya dengar itu umurnya paling lama 3 bulan. Jadi udah 3 bulan orang udah nggak menonton lagi karena update-nya cepet banget. Tapi setiap upload video rame. Jadi gamer-gamer itu kebanyakan ngakalinya ya sering upload karena waktunya pendek. Jadi kalau kamu gaming misalnya atau channel lain yang umurnya pendek, kayak apalagi ya, review HP misalnya atau review gadget, itu kan gadget kan sebulan 3 bulan udah ada yang baru terus. Itu nggak umur panjang. Kalau kamu jarang upload ya nggak ada yang nonton, channelmu sepi. Beda kalau misalnya tutorial atau hiburan, itu kan bisa kapanpun ditonton orang, umurnya lebih panjang. Jadi kalau misalnya kamu nggak upload 2 bulan 3 bulan, kemungkinan masih rame dan bisa ditonton. Oke? Saya punya channel cover lagu pakai gitar, apa bisa dimonet? Bisa. Bang Den, gimana cara logout AdSense dan ganti akun AdSense baru? Soalnya saya lama gak tahu apa akunnya dan passwordnya. Satu orang itu cuma boleh 1 AdSense. Kalau ketahuan kamu bikin baru sama YouTube, nanti pas pengajuan akan ditolak. Biasanya akan dikasih tahu kamu pernah bikin akun. Jadi kalau mau bikin akun baru ya jangan pakai perangkat yang sama. Pakai email, bikin email baru, pakai koneksi baru, pakai HP baru misalnya, baru coba login dari situ. Masalah logout login gampang lah, tinggal logout login. Oke. Tapi viewernya stop di bawah 10k. Subscribernya udah 34.000. Penghasilan saya kok kecil ya, kadang per bulan terima gaji, kadang enggak nyampe target. Ya kalau udah main AdSense, kalau mau dapat gaji atau dapat uangnya banyak ya view-nya harus banyak. Karena kalau biar view-nya banyak, sebenarnya kalau di bawah 10.000, subscriber 34.000, viewernya stuck di bawah 10.000. Itu menurut saya sih masih bagus. Subscriber ini 300-an loh, hampir 370.000 loh, tapi video saya paling mentok di 20.000, 25.000, kadang malah di bawah itu. Jadi yang harus kamu pahami adalah channelmu itu sebenarnya kuat di topik apa. Penontonmu mengharapkan kamu di topik apa. Jadi kalau mau rame viewer biar AdSense-nya bagus, ya kamu harus bikin topik yang kira-kira bisa rame. Atau kamu sering bikin upload. Jadi kalau di bawah 10.000 ya banyak video kan dikalikan sama aja kan. Atau kalau channelmu kebetulan yang panjang umur kayak saya bilang tadi, ya itu kan bisa menghasilkan walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan banyak juga. Kayak channel ini juga 15.000, 20.000 viewer, 100.000 viewer itu udah jarang banget. Mentok kisaran 30 sampai 40.000 lah yang nonton. Tapi satu bulannya bisa 1 jutaan yang nonton karena video di channel ini bisa ditonton kapanpun dan orang masih butuh informasinya. Jadi kembali lagi ke kondisi channelmu ya, mau gimana. Sarannya nanti pahami channelmu. Jujur, berapa pendapatanmu bang? Waduh, nanya pendapatan, nggak pernah bahas ya. Yang jelas pendapatan AdSense di sini cukup untuk biaya produksi. Kalau satu video saya hargain 1 juta, 2 juta, ya kaliin aja videonya berapa. Saya justru lebih banyak dapatnya bukan dari AdSense, itu lebih banyak lagi dari afiliasi, dari branding, itu yang bisa lebih dari AdSense. Jadi yang pernah saya bahas, kalau kamu mau ngandelin AdSense bener untuk dapetin duit, ya viewernya harus banyak. Kalau enggak, ya kamu bisa jualan hal lain dari branding channelmu. Branding udah pernah saya bahas ya. Jadi berapa pendapatan lu bang, itu relatif. Kisarannya 10 juta sampai 20 juta. Dolar naik apa pendapatan kita naik? Ya udah pasti.
Cuma biasanya kalau dolarnya naik, BPS-nya turun. Karena kemampuan orang untuk pasang iklan juga turun, khususnya di Indonesia. Di luar negeri nggak tahu ya, tapi kalau pas musim kayak gini, kalau saya perhatiin, dolar sampai 16.000 bahkan 17.000, tapi BPS bisa turun bisa sampai 20%. Jadi jatuhnya sama aja sebenarnya. Ya syukur-syukur dapat BPS di luar negeri ya, itu bisa kenyang kalau. Link receh yang kita cantumkan di deskripsi aman atau tidak? Link receh, saya nggak tahu apa itu link receh. Link receh apaan sih? Apakah semua video yang ada di YouTube bisa di reaction? Ya kalau bisanya bisa aja. Kamu reaction apa aja di video bisa. Cuma masalah copyright udah lain lagi. Masalah kamu akan bermasalah dengan orang atau channel itu juga lain lagi. Kalau bisanya bisa aja. Mungkin tanya boleh kali ya. Ya ada yang boleh, ada yang enggak. Tergantung yang punya channel. Dan saya nggak bisa nunjuk mana yang boleh, mana enggak ya. Kalau kamu react ya yang kira-kira aman aja. Kalau YouTube film pendek ada anaknya itu termasuk konten anak nggak bang? Nggak. Melibatkan anak nggak berarti konten anak. Konten pendidikan untuk orang tua, parenting misalnya ada anak-anaknya ya tergantung kontennya. Kan kita sendiri yang nanti disuruh tentukan juga kontennya buat anak-anak atau bukan. Karena yang paling tahu konten kita ya kita sendiri. Apalagi peninjauan, jadinya peninjauan ditunda karena physical distancing. Ya, YouTube sendiri udah bikin press release ya. Segala macam kegiatan mungkin agak tertunda karena karyawannya lagi dirumahkan, mereka jadi. Perlu nggak pasang YouTube Premium? Kalau pasang YouTube, kalau banyak duit nggak apa-apa. Kalau nggak punya duit ya nonton iklan sebentar. Mas, balas DM ku? Nggak ah, di sini aja kalau mau nanya. Ini disuruh kirain suruh nanya, nggak nanya malah suruh ngecek DM. Ya kan DM itu report ya. Banyak banget tiap hari masuk DM, saya nggak mungkin ngecek satu-satu karena pasti waktunya nggak ada. Oke, jadi kenapa nggak memanfaatin kesempatan ini saat saya nyuruh nanya, nggak nanya, malah suruh ngecek DM. Oke, di sini aja lah. Channel di ban tanpa pemberitahuan, penyebabnya apa ya Bang? Kalau nggak ada pemberitahuan ya harusnya kamu sendiri tahu lah, channelmu bikin apa, kenapa bisa di ban, atau kamu ngapain. Kamu nyepam misalnya itu bisa disuspend juga. Jadi nggak perlu nanya ke saya nggak ngerti channelmu apa. YouTube kalau nggak ngasih tahu ya kamu sendiri udah pasti tahu. Nggak bisa alas-alasan deh pokoknya, kecuali salah ya. Kalau kamu merasa benar ya coba aja email ke YouTube minta penjelasan. Konten motovlog sepi penonton bang, kenapa? Motovlog sepi, jangan kan motovlog, semua konten bisa sepi bro. Tapi ada juga konten motovlog yang bisa rame. Jadi jangan lihat motovlognya, ini pandangan yang salah ya. Kenapa motovlog sepi? Channel YouTuber aja nih yang menurut saya sempit banget bisa rame menurut saya. Kalau motovlog orang senang otomotif itu banyak banget. Kalau kenapa nggak rame, kenapa sepi? Ya pasti gara-garanya ada di videomu. Videomu nggak menarik mungkin, nggak ada manfaatnya, bertele-tele, nggak jelas mencerita apa, ya itu yang bikin sepi. Kalau videomu rame, disimak orang, YouTube akan tahu dan akan bikin videomu rame. Itu aja. Grafik view gak bisa stabil, masalahnya di mana ya? Grafik view, grafik nggak bisa stabil. Grafik tuh nggak bisa stabil bu. Kalau grafik stabil itu lempeng gini ya, itu artinya mati. Kalau di rumah sakit itu mati. Grafik itu kan dari membaca sesuatu. Kalau di sini grafik view kan view-nya kan naik turun, nggak bisa rata. Masa tiap hari view-nya 1000 biar nggak naik turun gitu, ya nggak bisa. Grafik naik turun ya view-nya naik turun, ya berarti videomu yang naik turun juga. Jadi sebabnya ya videomu. Dalam membuat konten yang menarik lebih penting isi kontennya atau personality hostnya. Konten menarik bisa jadi jelek kalau hostnya jelek. Konten biasa bisa jadi seru kalau hostnya bisa jadi seru. Jadi nggak bisa diteorikan lebih baik hostnya atau kontennya. Ya kalau menurut saya kontennya bagus, hostnya bagus. Nggak bisa. Jadi kembali ke lihat respon penonton aja. Kenapa pertanyaan saat videomu nggak pernah dibalas? Lewat YouTube, IG, dan email. Apakah ilmumu nggak gratisan? Kecuali nonton YouTube-mu, datang ke seminar, dan datang ke Kopi Telu. Saya udah jawab nih ya. Kalau ilmu saya gratiskan.
Tapi kalau waktu, itu kalau saya harus jawab semua orang, itu 24 jam sehari. Anak istri saya mau makan apa? Ini juga nggak bener, masa nggak pernah dibales? Sebagian saya balas semua ya. Ini juga sama aja nih. Giliran saya suruh tanya, malah tanyanya begini. Mau nyinyirin saya gitu ya. Kalau mau direspon, apakah harus ke Kopi Telu, apakah harus ikut seminar, apakah saya harus bayar saya? Saya pengen tahu tanyanya dia apa sih. Jadi saya itu udah coba sekuat tenaga saya ya untuk bantuin teman-teman YouTuber yang mau berhasil lah. Dari video saya yang saya buat, saya bikin grup, saya bikin fanpage, semuanya kan bisa diakses gratis. Kalau maksudnya pengen setiap kamu nanya saya harus jawab, kamu nanya aku jawab, gak kok enak bener hidup. Gak bisa gitulah. Ini contoh YouTuber yang gak akan sukses menurut saya. Karena apa? Dia cuma manja dan gak mau usaha. Pengennya langsung dapat jawaban, nggak mau usaha. Padahal saya yakin pertanyaannya dia udah saya bahas, udah banyak ditanyain teman-teman, udah banyak dibahas sama teman-teman di grup juga, tapi pengennya langsung tanya. Biasanya orang kayak gitu orang yang nggak mau usaha. Beda sama orang yang tekun pelajarin video saya sebisanya, kemudian coba praktek. Saya hampir tiap hari dapat laporan bahwa nih bang udah berhasil, saya udah sekian subscriber, saya udah sehari udah 1 juta, nih bang hari ini saya dapat 10 juta. Atau nongol nanya gitu, kok bisa? Ya saya pelajarin, saya praktekin. Jadi bukan tipe manja, kalau nggak ada bantuan dia ngambek, nah itu udah lebih baik berhenti jadi content creator, jadi YouTuber. Karena kalau dari masalah kayak gini aja kamu nggak bisa handling, nggak bisa ngatasi, kamu cuma jadi nyalain orang lain, itu nggak akan bisa, karena YouTube akan banyak yang diurusin. Oke, jadi mendingan stop dari YouTuber, kamu main TikTok aja. Oke? Monetasi sih di nonaktifkan karena iseng, belum memenuhi syarat, udah daftar monetasi. Apa itu? Kalau lagi daftar, lagi penunjuan ya tulisannya dinonaktifkan. Gitu kan? Dinonaktifkan sama tidak diaktifkan. Dinonaktifkan beda lagi ya. Notifikasinya ada di email lah, kamu cek di situ. Biasanya ada keterangannya. Bagaimana menaikkan mood untuk konten motovlog di situasi dan kondisi seperti ini, mengingat status masih berjuang? Enggak, ini anak-anak teman-teman motovlog kenapa sih kok pertanyaannya menaikkan mood untuk konten motovlog? Menaikkan mood untuk konten apa aja, kayak tadi juga, ya kan? Kalau kalian mau jangankan kalian nih, semua orang pasti lagi bad mood, lagi males, lagi burn out, lagi bosan, lagi nggak ada ide, itu biasa. Bukan konten motovlog aja. Kalau naikinya, ya itu masalah psikologis. masalah selera, masalah keinginan, ya kamu sendiri lah naikin mood. Ada macam-macam cara. Biasanya ada yang lihat orang lain berhasil, wah lihat ini seru, pengen bikin, melihat apa. Pintar-pintar kamu sendiri aja naikin mood, nggak bisa orang lain. Oke? Saya sudah coba praktekin mas, share di YouTube tapi hasilnya belum maksimal. Subscriber 20 juta tapi kalau upload view kasih aja gak dapet. Tolong cek apa yang salah. Nantilah ya. Kalau untuk kurasi channel itu lebih makan waktu lagi. Saya saat ini baru jawab pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bagi lagi dari beberapa video daripada kepanjangan. Leher saya juga udah panas nih. Oke, semoga bermanfaat. Ditunggu pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab di next video. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.